Militer Rusia menghancurkan sistem pertahanan udara Avenger kiriman Amerika Serikat di arah Kupiansk. Awak artileri D-30 Brigade Senapan bermotor terpisah ke-25 menjalankan tugasnya dengan baik menghancurkan pertahanan udara yang dipuji setinggi langit, demikian keterangan video telegram Rasvedozor. Angkatan bersenjata Ukraina pertama kali mulai menggunakan sistem pertahanan udara Avenger yang dipasok dari Amerika Serikat April tahun ini. Sistem pertahanan udara Amerika ini dihancurkan artileri jadul produksi era Uni Soviet D-30. Avenger adalah sistem rudal pertahanan udara jarak pendek bergerak. Ini memberikan perlindungan bergerak untuk unit darat terhadap pesawat terbang rendah, helikopter, kendaraan udara tak berawak dan rudal jelajah. Ini dikembangkan oleh Boeing Aerospace sebagai perusahaan swasta. Pembangunan dimulai pada awal tahun 1980-an. Ini berhasil diuji coba oleh Angkatan Darat AS pada tahun 1984. Taiwan dan Uni Emirat Arab. Sebanyak 1.800 sistem pertahanan udara ini dibangun. Sekitar 950 sistem masih beroperasi. Pada tahun 2022 diumumkan bahwa sejumlah kecil sistem pertahanan udara Avenger kirim ke Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia. Jangkauan tembakan dan ketinggian bergantung pada model rudal. Jarak tembak maksimum adalah 4 hingga 8 km dan ketinggian maksimum adalah 3,5 hingga 3,8 km. Avenger dapat meluncurkan misilnya dalam keadaan diam atau bergerak, dengan kecepatan maksimum 35 km per jam. Sistem ini memiliki tingkat probabilitas tinggi dengan satu rudal. Selama uji coba, Avenger berhasil mencapai 171 target dari 178 target. Satu set lengkap berisi 8 rudal isi ulang dibawa di dalam kendaraan. Rudal diisi ulang secara manual dalam waktu 3 menit. Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman penghancuran markas unit Brigade Marinir ke-35 Angkatan Bersenjata Ukraina di Petropavlovka, wilayah Donetsk. Pemukiman tersebut terletak lebih dari 30 km dari garis kontak, dan baru-baru ini Brigade ke-35 mencoba menduduki pemukiman Novomayorsku, dalam pertempuran yang menyebabkan kerugian besar, lebih dari 10 kendaraan lapis baja yang dikonfirmasi dan lebih dari 1 batalion personel dan ditarik ke belakang untuk reorganisasi. Serangan ini menunjukkan bahwa jarak 30 km dari garis depan itu tidak aman bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov kembali membungkam media-media barat. Masif diberitakan sakit parah, Kadyrov mengunggah video sedang berkunjung ke Moskow, ibu kota Rusia. Video diunggah di telegramnya tanggal 21 September tahun 2023. Kadyrov di Moskow menjenguk pamannya, Magomed Abdul Hamidovich Kadyrov. Alhamdulillah, kondisinya sudah membaik. Selama perjalanan kerja saya ke Moskow, pada kesempatan pertama saya mengunjungi rumah sakit klinik pusat. Mohon doa agar paman kami segera sembuh, tulis Kadyrov. Kadyrov memuji profesionalisme para dokter di rumah sakit klinik pusat. Saya juga akan mengomentari rumor seputar kondisi kesehatan saya. Alhamdulillah saya masih hidup dan sehat dan saya sama sekali tidak mengerti kenapa harus ada keributan meski saya sakit. Meskipun hal ini memiliki keuntungan, sekarang khalayak mengetahui media mana dan orang mana yang secara terang-terangan berbohong kepada pembacanya, tambah Kadyrov. Media-media Ukraina dan Barat mengutip pernyataan Dinas Keamanan Ukraina (SBU) yang mengonfirmasi bahwa orang kuat Chechnya Ramzan Kadyrov berada dalam kondisi kritis karena penyakit serius. Juru bicara SBU Andriy Yusov bahkan menyebut Kadyrov koma dan akan dirawat di rumah sakit di luar negeri.
всеми национальностями, вероисповеданиями. И мы продолжим этот путь, доказывая, что этим нечистым, что им не место нашей Родины. Мы сможем навести порядок не только на территории Украины, но и других европейских государств, которые сегодня сжигают Кораны, задевают наши сердца, чувства верующих через нашего любимого пророка. И мы сегодня говорим одно: где бы вы ни находились, мы вас достанем и уничтожим. Мы наведем порядок. Это наш долг и долг любого гражданина Российской Федерации сегодня стать на защиту нашего государства, нашего народа, нашей религии. И мы уверены, что наш новый командир продолжит то, что было, и приумножит. دي بيوتي دو تشقى حويك شون ديكنا قوس لخيل شقت يردو خوي أحمد سيلا تكبير الله أكبر. Lebih dari 23 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Barat Zaitsevo, wilayah Donetsk. Rusia berusaha merebut kembali posisi yang hilang di wilayah timur laut dan timur Andriivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Di wilayah tanggung jawab Unit Pertahanan Anti Pesawat, Tavria, di arah Marinka, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di wilayah Marinka di wilayah Donetsk. Di arah Melitopol, pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif, menimbulkan kerugian besar dalam tenaga dan peralatan pada pasukan penjajah, memaksa musuh mundur dari posisi pendudukan. Pembela kami berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotini di wilayah Zaporizhia. Pihak penjajah mengalami kerugian yang signifikan baik dalam hal tenaga kerja maupun peralatan. Demikian keterangan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di zona tanggung jawab Sistem Pertahanan Rudal Anti Pesawat, Odessa, di arah Kherson, pasukan pertahanan Ukraina menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 5 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh, 1 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 11 artileri, kompleks rudal anti pesawat, Strela 10, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 21 September Rusia total kehilangan 273.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 490 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.638 tank, 8.883 kendaraan tempur lapis baja, 6.137 sistem artileri, 781 sistem peluncuran roket ganda, 528 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang,
316 helikopter, 4.850 drone, 20 kapal, 8.670 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 911 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 7.020 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.016 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.154 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.473 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.281 unit peralatan militer khusus telah dikerahkan dihancurkan selama operasi militer khusus. Artileri Chechnya menargetkan posisi Ukraina di arah Kharkiv. Serangan yang dipandu drone pengintai menghancurkan kendaraan pikap dan infanteri. Ke arah Kremen, aksi aktif terus dilakukan untuk mendeteksi dan melenyapkan musuh yang dilengkapi dengan peralatan modern. Meski mendapat perlawanan sengit dari musuh, personel pasukan khusus Ahmad dengan jelas menuntaskan tugasnya. Demikian keterangan video yang dipublikasikan akun Telegram pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov. Unit Aida dari Detasemen Hunter Ismail pasukan khusus Ahmad siaga 24 jam. Selain infanteri, serangan pasukan khusus Chechen juga menghancurkan operator drone Ukraina. Saya dengan tulus berterima kasih kepada semua prajurit tanpa pamrih melawan pasukan musuh siang dan malam. Terima kasih, para pejuang. Saya berharap Anda beruntung dan sukses, tambah Kadyrov. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan terpadu dengan senjata presisi lintas udara jarak jauh dan serangan drone terhadap fasilitas industri militer, serta pusat pengintaian radio teknis dan pelatihan kelompok sabotase Angkatan Bersenjata Ukraina. Tujuan serangan tercapai. Semua target dinetralkan. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 21 September. Akibat serangan rudal Rusia pada malam dan pagi hari, kerugian besar terjadi di sejumlah wilayah Ukraina. Di antaranya di ibu kota Kiev, wilayah Lviv, wilayah Rivne, wilayah Kharkov, wilayah Cherkasy, wilayah Vinnytsia dan wilayah Khmelnytsky. Di situs resminya, Ukrenergo melaporkan dampak serangan rudal Rusia. Hari ini terjadi serangan rudal pertama terhadap infrastruktur energi Ukraina dalam 6 bulan. Laporan Ukrenergo terdapat kerusakan pada fasilitas energi di wilayah barat dan tengah. Akibat serangan tersebut, sebagian wilayah Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk dan Kharkov terputus. Karena serangan dan alasan lainnya, 398 pemukiman tetap tanpa listrik di pagi hari. Tim teknisi bekerja ekstra mengembalikan kondisi kembali normal. Ukrenergo berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik dan mengelola aliran energi di Ukraina. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga operasi tenaga listrik yang andal dan efisien di negara tersebut. Di Kharkov, serangan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap pabrik lapis baja Kharkov pada Sabtu lalu. Dilihat dari rekamannya, roket tersebut menghantam gedung salah satu bengkel produksi dan meledak di dalamnya. Di Cherkasy, serangan rudal Rusia menyasar sebuah hotel yang diklaim sebagai tempat tentara bayaran asing. Di Kyiv, gudang senjata menjadi target serangan rudal jelajah Rusia.